psikologis waktu kena PHK ya ada worry-nya juga sih, ada ketakutannya juga gitu. Tapi dulu sempat terhibur dengan pesangon, cuman pesangonnya abis-abis juga. Udah amat lah, persetan apa kata orang lah gitu kan. Lu juga nggak bantu gue, masa gua mikirin lu gitu kan. Istilahnya kata kasar gitu kan. Akhirnya sempet anjir nih gelap banget sih dunia gitu kan. Gelap banget dunia, gua makan aja cuma pakai gorengan doang 5 biji aja. Ini Shopee affiliate ini gede banget dong. Sampai berapa nih? Waduh. Alhamdulillah sih kalau misalnya dari dulu ngonten sih udah nyentuh 3 digit sih. Wow. Iya. 1 bulan. Fenomena PHK akhir-akhir ini banyak terjadi. Tentunya bagi karyawan, hal ini menimbulkan keraguan, ketakutan, atau bahkan ketidakpastian. Nah, di Studio Melangkah kali ini sudah hadir salah satu dulu korban PHK ya Bang Maung ya? Korban, waduh. Korban atau justru berkah nih? Justru berkah nih. Berproses lah, ada proses di situ. Oke. Nah Bang, tentunya fenomena PHK yang banyak banget terjadi akhir-akhir ini kan bikin orang tentunya takut, frustasi, seperti itu hal yang wajar gitu Wajar banget. Waktu itu gimana waktu itu Bang Paung setelah dapat kabar dari kantor terkena PHK? Waktu itu sih sebenarnya antara seneng gak seneng ya. Senangnya itu ya ada pesangon gitu kan, masih ada pesangon dulu. Kalau sekarang nggak tahu deh, kalau sekarang nggak tahu kan. Dulu senangnya wah ada pesangon nih, yang ya tapi ada worry-nya juga kan, ibaratnya udah nggak bergantung, udah nggak punya gaji lah, udah nggak punya gaji bulanan. Waduh ini gimana nih, harus bisa nge-manage uang pesangon ini nih gitu kan. Waktu itu dulu habis PHK itu ceritanya mau usaha tuh, kita buka usaha gitu kan. Cuman pas di tengah jalannya emang agak-agak ya kebentur pandemi juga kayak gitu. Jadi ya emang kalau waktu psikologis waktu kena PHK ya ada worry-nya juga sih, ada ketakutannya juga gitu. Tapi dulu sempat terhibur dengan pesangon, cuman pesangonnya habis-habis juga. Waduh. Pesangonnya kok jadi uang kebutuhan juga, nggak lama habis-habis juga. Ya udah dah, di situ kisahnya dimulai dah. Iya, dulu kan Bang Paung ini tentunya ini ya seorang jurnalis, ketemu banyak pejabat, petinggi begitu kan ya, tentunya mempunyai banyak relasi lah di situ. Dan saya dengar Bang Paung ini setelah kena PHK memilih untuk ngojek, ojek online gitu kan. Kenapa sih kok itu jadi sebuah pilihan, atau memang tidak ada pilihan lain, atau seperti apa tuh Bang? Oh jadi gini, kita pas PHK dulu ya, pas habis PHK itu kan sempat mau usaha tuh. Banyak pengennya nih, banyak, ada dikomporin temen juga, udah jualan online di platform, di marketplace gitu kan. Jualan online, sempat jualan tanaman juga, ada jualan online juga, barang-barang kebutuhan rumah tangga, ada ada punya rental studio juga dulu, studio musik. Nah, habis itu kita jalanin bareng 3 usaha tuh, akhirnya kayaknya susah nih kalau dijalanin 3-tiganya tuh, akhirnya saya milih studio musik. Itu sama rental alat musik ya, dan itu di tahun 2019 akhir udah lumayan tuh rental alat musik, rental studio gitu kan, sama nyewain studio keluar acara-acara kayak acara-acara musik kayak gitu kan. Nah ya dilalah masuk 2020 ya, kita nggak tahu tiba-tiba jebret pandemi kan nggak boleh bikin konser atau bikin acara-acara segala macam kan waktu di awal pandemi kan. Waduh, serba nggak tentu lagi ya. Iya, udah gelap nih. udah kusut tuh. Waduh, nih akhirnya karena emang uang PHK itu dari 2019 sampai 20 ini makin keambil terus akhirnya waduh nih alat-alat musik, alat-alat studio band ini akhirnya kita lepas karena kita nggak tahu waktu itu kan wah drop banget dah, ini mau sampai kapan nih. Akhirnya itu kita lepas, ya udah kerjaan juga waktu masa pandemi kan nggak banyak lowongan kerja, gitu kan, nggak banyak lowongan kerja, malah banyak PHK waktu pandemi itu kan. Akhirnya ada tetangga yang bang lu di rumah aja bang. Iya nih, di rumah gue bingung lagi alat gue udah jual semua gitu kan, alat-alat band udah jual semua. Ya udah nih lu mau ini gue nggak akun gue nih dipinjemin lah akun ojol tuh, akun ojol someday untuk
ngangkut barang-barang yang someday. Oh, jadi pakai akun si akun teman, akun tetangga. Saya juga waktu itu pernah punya akun, cuman akunnya ngangkut orang. Akun saya tuh akun Gojek ya. Gojek. Boleh kan nyebut gue? Nggak masalah. Aman, bebas. Bebas dulu banget. Akun Gojek. Oke, Gojek. Akun Gojek tapi bawa orang, bawa penumpang. Pandemi kan nggak bawa penumpang kan. Itu akun mati, anyep. Anyep banget. Ibaratnya istilah kata anak-anak ojol tuh anyep. Anyep tuh nggak dapat orderan, sepi gitu. Nah, kira tetangga nawarin, "Bang, nih pakai akun gua aja nih, akun buat nganter barang. Ini lagi rame nih gitu. Nganter barang same day." Ya udahlah, akhirnya kita pakai itu akun tetangga gitu. Oh, jadi kalau akun buat ngangkut orang itu nggak bisa dipakai buat ngangkut barang juga atau gimana tuh? Ya, jadi kalau di Gojek itu akun yang buat ngangkut barang yang same day itu ya harus berbeda beda. akun, ya berbeda akun. Nah, berbeda akun gitu. Jadi akhirnya makailah. Waktu itu juga sempet udah ngelamar kerjaan juga, udah coba ngelamar sana sini ya tahu sendiri kan waktu awal pandemi nggak ada yang nerima kerjaan juga kan. Akhirnya ya udahlah, daripada emang nggak ada pemasukan sama sekali, ya udah jalanin aja gitu kan, jalanin sambil juga di tengah perjalanan emang kan bawa barang banyak tuh ya, 7 barang 6 barang gitu, dan treknya jauh-jauh gitu. Nah akhirnya sempet nih gimana nih kalau misalnya mau bikin channel gitu, mau bikin YouTube gitu, mau bikin sambil ngonten nih, kayaknya seru kalau sambil ngontenin gitu kan. Sambil kontenin seru nih, akhirnya ya udah saya waktu itu coba buat ngonten sambil bawa orderan gitu, misalnya dulu kan jauh-jauh kaget kan ya, bawa orderannya dari Jakarta ke Jonggol gitu kan, wah ke Jonggol masih banyak sawah, kita kontenin gitu. Terus kaget juga waktu itu banyak angkutannya tuh banyak, kayak ada bawa peti jeruk dua peti segini lah, pokoknya berat banget itu 60 kilo. Terus ada juga bawa manekin buat jualan baju tuh, manekin depan belakang kayak gitu, pokoknya banyak lah bawaannya kayaknya nih seru nih dikontenin, akhirnya dikontenin gitu. Cuman emang pada saat itu belum begitu meledak gitu kan, karena emang kayak orang juga cuman belum banyak yang tahu lah kayak gitu. Tapi sebelum kita ngomong soal jadi konten kreator nih Bang ya, dan juga ojek waktu itu. Tapi pekerjaan untuk jadi ngojek itu kan beda banget gitu. Iya, beda sama banget, dulu jadi jurnalis kan. Iya, beda banget. Maksudnya dulu kayak ketemu orang-orang penting, terus ketemu banyak orang lah gitu. Tapi dengan ngojek ini gimana waktu itu? Ada shocknya gitu gak sih? Pastilah. Shock, dulu kemana-mana pakai seragam TV kan, diliatin orang, disebutin orang, ditanya orang, kerja di TV Mas gitu kan. Sekarang dari seragam hitam ke seragam ojol yang hijau kan, anjir, sempat kayak down nggak atau gimana tuh? Iya, shock juga. Ibaratnya kita ibaratnya ke kasir di minimarket aja kayaknya kembalian aja nggak ngeliat kita gitu kan. Ibaratnya kalau dari dulu kan pakai seragam jurnalis kan, diliatin di itulah pokoknya. Ada yang minta selfie ya. Iya. kayak gitulah pokoknya. Down dan juga ya dalam hati kecil juga sebenarnya ada malu juga. Malu juga. Wah, ini apa kata orang-orang, apa kata tetangga, apa kata saudara gitu kan. Cuman aduh, ya kalau misal kita nggak jalanin ya mau gimana ya, yang ada di depan mata ya itu yang buat nyari duit ya itu, ya udahlah, ya udah kita tahan malu aja, tahan muka tembok aja udah. Ya emang beda waktu kita jadi jurnalis kan, orang juga segen gitu kan ya. jadi ojol ya udah, kita jadi rakyat biasa gitu kan, jadi rakyat biasa ya sok juga kayak gitu tuh. Ya udahlah, akhirnya lama-lama kita ya udah belajar jadi ya nerima aja ya. Emang sekarang waktu itu perannya seperti itu, jadi ojol ya udah kita jalanin aja gitu. Iya Bang, tapi gimana ya waktu itu kayak pasti kan dari jurnalis gitu kan mau melangkah menjadi ojek itu pasti ada banyak rasa gimana ya, mungkin kayak gengsi atau malu atau takut seperti itu, yang ya nggak pasti juga gitu kan. Gimana waktu itu udah berani untuk melangkah ke tahap seperti itu? Iya, sebenarnya kalau dibilang malu sih ya ada juga rasa malu gitu kan, karena
di pikiran tuh ada apa kata tetangga, apa kata temen-temen, apa kata saudara gitu kan, dari yang kita punya kerjaan tetap, punya apa namanya, punya brand gitu kan, tiba-tiba jadi ojol. Ya udah, yang di pikiran saya sih waktu itu gini Mbak, apa namanya, ya keluar ini saya kalau misalnya saya gengsi mulu ya udah saya nggak makan gitu kan, saya nggak bisa membahagiakan keluarga saya gitu kan. Jadinya waktu itu juga pandemi kan, orang kayak apa ya, nggak ada yang bisa nolong gitu ya, ibaratnya nggak ada bisa ngasih kerjaan, nggak ada ini ya, ini ada yang di depan mata ya, ini ya udah kita jalanin gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya kita nggak jalanin, kita cuma nunggu aja ya, nanti ibaratnya cicilan juga kan masih tetap berjalan kan, terus kebutuhan makan udah pasti tetap ada kan, kebutuhan tetap ada terus gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak kejar kebutuhan itu, ya udah nanti keluarga makan apa gitu kan, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga dari mana gitu kan. Sedangkan juga saya juga waktu itu ada cicilan KPR Mbak, ada KPR tuh, waduh nih gimana nih, ntar takut rumah disita apa segala macem gitu kan. Ya udahlah, ajar aja deh, orang mau bilang apa. Jadi saya mindsetin ya, orang nggak ada yang mau bantu juga, kecuali kalau mau bantu ya udah, kalau mau ngasih kerjaan ke gue yang lain udah, orang juga nggak ada, gue jalanin ini orang juga nggak bantu juga kan gitu. Istilahnya ya bodo amat lah, persetan apa kata orang lah gitu kan, lu juga nggak bantu gue, masa gue mikirin lu gitu kan, istilahnya kata kasar gitu kan, bahasa orang Betawinya gitu. Bener banget, karena menurut aku juga kehidupan kita atau kondisi kita yang bisa mengubah itu diri kita sendiri. Ya diri gitu kita kan? sendiri, ya diri kita sendiri. Masa kita menungguin ngemis kerjaan ke orang kan, nggak itu juga kan. Iya. Ya semua juga lagi butuh duit, butuh pekerjaan pada saat itu kan. Ya udahlah, saya depan mata adanya itu, selama itu halal ya udah saya kerjain gitu, saya kerjain. Oke. Gitu. Waktu itu awal jadi ojek, berapa sih gaji yang diterima di bulan pertama? Maksudnya dari ini ya, dari waktu itu kerja kantoran gitu, per bulan pasti ada penghasilan seperti itu. Nah jadi ojek ini kan nggak tentu juga ya Bang ya? Itu gimana? Pas waktu pandemi itu ya, pandemi itu yang pas saya udah jalanin apa namanya, jalanin yang bawa barang banyak, SMD itu kan ya. Nah itu ya waktu itu kan karena banyak ini ya masih lumayan kalau dihitung sehari bisa 150 lah, 150 okay. Atau 175 atau sampai 200 lah, kisaran segitu Mbak gitu, ya? Kisaran segitu. Alhamdulillah dari situ bisa continue tuh, kita bisa nyambung hidup lah, walaupun emang ngepres, kita press gitu kan, kita pressin. Emang kalau misalnya waktu itu saya inget banget waktu di Jakarta Barat, dan hampir setiap hari itu karena kita ngepres, kita emang buat waktu itu juga banyak cicilan HP belum lunas, utang ada banyak utang lah waktu itu. Emang jadinya kalau dapat duit, wah kebayar utang, ke bapak harus bayar utang dulu nih, pokoknya masih ngepres lah. Ngepres, inget banget itu waktu di Jakarta Barat, saking ngepresnya, saking duitnya ngepas banget, itu cuma punya duit 10.000 ya buat makan siang gitu. Akhirnya makan siang tuh sering pakai gorengan doang, 5 biji, terus sama sisanya beli air mineral gitu kan, air mineral sama gorengan. Ya udah, yang penting perut keisi gitu. Habis itu kita jalan lagi, dapat 10.000 lagi buat ngisi bensin. Itu sering banget, banget sampai akhirnya anjir nih, kapan nih begini terus kan, kapan begini terus. Akhirnya waktu itu waktu ngonten saya udah mulai ngonten, cuman belum ada hasil lah, belum dimonetisasi. Dimonetisasi waktu itu. Akhirnya sempet anjir nih, gelap banget sih dunia gitu kan. Ini gelap banget dunia, gue makan aja cuma pakai gorengan doang 5 biji anjir. Dari dulu jurnalis makan apa enak. Sempet marah gitu nggak sih sama kondisi, kenapa sih kok aku dikasih kondisi seperti ini gitu? Waktu itu sempat kayak kecewa gitu nggak Bang? Ya enggak sih, karena saya ngelihatnya gini, banyak yang pada di saat itu ya, banyak yang lebih parah gitu, yang lebih parah. Saya berusaha bersyukur aja kayak gitu. Wah, lihat di jalan banyak yang lebih parah dari kita gitu kan. Ibaratnya ya masih alhamdulillah lah, masih bisa nyari duit gitu. Ya udah, akhirnya ya itu sih yang saya kalau misalnya kita lihat ke atas terus sih, lihat ke belakang atau ke atas terus ya
nggak fair lah kalau dibandingin dengan kondisi yang masa lalu sama atas terus. Ya akhirnya kita coba bersyukur dengan lihat yang ada di bawah kita gitu. Betul. Kan. Yang bawah pandemi kan juga dulu banyak yang meninggal lah apa segala macam, ya kita berusaha bersyukur aja masih hidup gitu, diberi kesempatan hidup masih bersyukur. Ya udahlah kita jalanin aja kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Dan akhirnya setelah melangkah jadi tukang ojek gitu ya, ngojek di Gojek gitu ya. Akhirnya explore lagi untuk step selanjutnya tuh adalah jadi content creator gitu. Nah, itu ada ceritanya. Awal waktu masih ngonten, udah ngonten juga tuh waktu di Gojek tuh yang bawa barang itu udah ngonten juga. Ada lowongan ini juga, pembukaan kurir Shopee Express. Oh, oke. Nah, akhirnya kita daftar juga kurir Shopee Express dan ada pembukaan Shopee Food. Nah, Shopee Food dan akhirnya daftar juga tuh Shopee Food. Nah, di kedua pembukaan ini ternyata animo masyarakat banyak banget. Banyak yang daftar. Nah, di saat itulah insting jurnalis dibilang masih ada sisa-sisa ya. Sehingga, wah ini banyak yang daftar nih. Gimana kalau dijadiin informasi pendaftaran, dijadiin mantap. Konten. Akhirnya konten yang pertama saya bikin itu yang untuk tadinya kan ngevlog biasa nih, ngevlog sambil Gojek. Akhirnya saya beralih ke konten yang informasi. Informasi pendaftaran Shopee Express, kurir Shopee Express. Nah, akhirnya sempat naik tuh kurir Shopee Express dan akhirnya saya daftar lagi di Shopee Food. Akhirnya pas di Shopee Food sempat naik, lebih naik lagi. Shopee Food lebih banyak lagi peminatnya gitu kan, karena pendaftarannya lebih gampang kan. Lebih gampang di Shopee Food. Akhirnya wah ya udahlah kita bikin channel-channel tutorial, cara-cara menjalankan order kayak gitu. Jadi beralih ke konten-konten tutorial tuh, nyoba beralih kayak edukasi gitu, kayak informasi kayak gitu. Waktu itu juga pernah bikin konten soal sempat ini juga penipuan lowongan kerja tuh. Oh iya, yang waktu itu sempat rame ya. Iya, misalnya kita datang nih dapat interview kerja, tapi dimintain duit duluan. Entah 500, entah 600 dimintain duit duluan gitu kan. Itu juga sempat saya kontenin, soalnya sempat saya datang juga kan, interview juga, dimintain duit. Akhirnya saya kontenin, meledak juga konten-konten seperti itu. Akhirnya ya karena kita belajar dari konten-konten itu, akhirnya wah works nih, ya udah kita lanjutin kontennya gitu. Dan ada satu ini sih yang bikin pemicu gitu, pencetus gitu. Waktu itu lagi ngojek lagi nganter barang, kan ngaso di warung ya. Di warung habis ngaso, di warung itu ada tiang listrik nih, pas lihat entah kenapa saya tiba-tiba ngeliat ke tulisan yang ada di tiang listrik itu. Nah ternyata di tulisan tiang listrik itu ada, saya lupa ya, entah itu hadis atau kata-kata mutiara dari sahabat Rasul ya. Tulisannya sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu jadi makin yakin aja. Iya, makin yakin nih. Padahal kita lihat nih, ada kok ini tulisan jelek banget, nancep banget nih. Wah, mungkin ini pertanda nih. Iya, pertanda. Ini konten harus dilanjutin dan dibesarin lagi nih konten, soalnya kan konten-konten informasi, konten-konten tutorial gitu, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain ya. Ya pas banget dengan tulisan itu. Wah, ya udah nih, langsung gas gitu konten. Nge-YouTube lah di situ sambil narik Shopee Food, sambil ngasih tutorial kayak gitu. Alhamdulillah itu udah mulai ini cerah tuh. Tadinya mendung gelap kan. Anjir. Akhirnya badai udah berlalu ya, Bang ya. Iya, akhirnya badai udah lumayan berlalu deh. Akhirnya wah, ada titik cerah nih, secercah harapan gitu kan. Wah, akhirnya alhamdulillah tuh kita konten rame di Shopee Food dan dipanggil oleh pihak Shopee Food juga sampai dijadiin talent buat photoshoot. Oh, oke. Gitu. Jadi model juga nih jadi. Jadi model. Akhirnya bisa jadi model juga. Jadi kalau misalnya ada poster-poster pendaftaran, di situ ada poster ada gambar ojolnya, itu saya gitu. Kayak gitu di IG, poster di IG kayak jangan lupa semprot hand sanitizer sebelum nganter makanan. Itu saya ada posenya kayak gitu. Kayak gitulah. Jadi lebih terkenal ya. Jadi alhamdulillah tuh udah mulai terkenal sebagai ojol Shopee Food di situ. Ojol Shopee Food. Iya. Oke. Tapi masih ada di ojol gitu, masih di ojol, tapi ya alhamdulillah dengan ya tadi itu ya kita ya mungkin ya ini
masih ada insting-insting yang tadi itu, insting jurnalis yang bisa diangkat nih kayak gitu, ya itu ngebantu banget sih. Kayak gitu. Akhirnya dimonet lah, dapat AdSense lah, dapat income dari AdSense. Wah, seneng banget itu udah wah, badai udah nggak makan gorengan lagi tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah udah nggak makan gorengan lagi. Itu juga dulu gorengan tuh kita takar Mbak, cuma 5 biji. 5 biji ya? Iya, ibaratnya nih saya masih ingat tahu, bakwan, sama tempe. Nah, dessertnya pisang goreng sama kalau yang manis tuh singkong. Sampai hafal nih, masih hafal sampai sekarang. Iya, dessertnya ini makanan utamanya 3, tahu, tempe, bakwan, dessertnya pisang goreng sama singkong. Kalau nggak ada singkong, cireng. Tapi kalau sekarang apaan nih? Ya, sekarang ya standar lah, masih suka makan Indonesia lah. Masih pecel ayam, pecel lele masih lah. Udah nggak makan gorengan tiap hari ya berarti ya? Nggak makan gorengan tiap hari lah seenggaknya. Tapi emang bener sih yang tadi Bang Paung sebutin gitu ya. Itu tergantung dari niat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya memang niat kita itu baik, mau bermanfaat buat orang, itu pasti kayak semesta tuh kayak mendukung gitu. Iya, bener. Jadi ada bahkan kayak nemuin biar ngeyakinin ada kata-kata itu di tiang listrik lagi. Di tiang listrik lagi ngaso, lagi capek-capeknya, lagi minum granita, tahu kan Mbak? Granita minuman kopi gelasan, granita sambil bengong, wah ada tulisan itu, gitu ya. Akhirnya jadi kayak ilham lah kayak gitu. Dari situ sih Mbak, itu akhirnya banyak lah konten-konten tutorial. Akhirnya jalan Tuhan di situ ya. Iya, seperti itu. Gitu. Tapi berarti sekarang masih tetap konten. Terus juga ini ya dari untuk Shopee affiliate ya katanya ya? Iya, emang udah waktu itu jadi gini Mbak, lebih ketolong juga ya kita ya pertolongan dari Yang Maha Kuasa juga tuh, udah kita dapat AdSense, kita YouTube kita jalan, akhirnya saya dapat kerjaan juga. Iya, alhamdulillah. Saya nggak nyari. Pokoknya waktu itu udah mindsetnya udah gue usaha, gue solopreneur, ngojek, ngonten, gue dapat AdSense, dapat dari ojek juga gitu kan. Udah nggak mikirin kerja, ngelamar kerja udah lupa lah. Tiba-tiba ada panggilan dari mantan bos yang lama tuh, yang dulu yang di perusahaan yang MHK dulu. Nih bosnya di PHK juga. Iya. Bosnya yang nelfon nih dulu mantan bos yang kena PHK juga. Iya, kebetulan adalah kumpulan bos-bos yang dulu itu dibikin kantor. Akhirnya ditelepon lah, nih gua ini gitu. Kenapa Bang gitu kan? Lu masih mau jadi kameramen nggak? Wah, serius lu Bang? Mau, tapi gaji UMR ya Bang. Ya udah nggak apa-apa, biarin. Kata dia nih, tapi gaji UMR ya gitu. Ya udah nggak apa-apa Bang, alhamdulillah. Ya udah, lu langsung ke kantor gua gitu. Akhirnya dapet kerjaan sebagai fotografer sama kameramen di situ, gitu, sama videografer lah, kayak gitu, dan konten kreator juga di perusahaan itu, gitu. Tapi emang masih sempat buat ngonten masih bisa ngojek juga, masih sampingan juga gue ngojek gitu. Jadi banyak nih sumber penghasilannya nih. Banyak waktu itu banyak, tapi akhirnya jadi gini waktu itu alhamdulillah udah kerja kan, udah kerjaan lagi. Cuman ya tetap aja masih ngepas ya kan, tapi alhamdulillah utang-utang udah kebayar tuh dari yang dapat AdSense udah kebayar, tinggal utang KPR doang nih. Utang KPR yang masih mencekik banget lah. Akhirnya kita berlangsungnya udah kerja 3 tahun lah di situ, dan juga masih ngonten juga dulu, masih ngonten Shopee, masih ngonten ojol juga. Waktu itu sempat kita waktu itu mikirnya apa aja deh yang bisa jadi duit gitu kan. Jadi ini juga sales motor listrik, gitu, buat ojol-ojol gitu kan. Kebetulan kan memang pasar saya ojol ya, jadi sales motor listrik Volta waktu itu buat ojol-ojol. Nah habis itu ngejalanin 5 sama kita ngejalanin ini affiliate tuh. Waktu itu ada namanya Shopee Video, akhirnya kita coba jalanin 5-5-nya nih, 5 sampingan lah. Akhirnya ya alhamdulillah di Shopee affiliate ini yang lumayan lagi gede nih kayak gitu. Akhirnya mulai dieliminasi nih satu-satu. Ngojek udah enggak, akhirnya sales motor udah enggak. Waktu itu ngejalanin YouTube, masih kerja di perusahaan sama affiliate. Udah kan udah
3 juga masih kurang juga nih. Affiliate nih makin lama makin banyak nih yang ngasih sampel produk segala macam. Akhirnya yang YouTube off dulu tuh. YouTube off dulu. Terus akhirnya sampai terakhir saya resign kerja kemarin. Wow, benar. Shopee affiliate ini benar kan tadi 5 nih kerjaannya ya. Terus abis itu dipapas keempatnya gitu ya. Terus tinggal Shopee affiliate, berarti Shopee affiliate ini gede banget dong. Alhamdulillah lumayan. Apa berapa nih? Kalau boleh tahu, Bang. Waduh. Boleh ya. Alhamdulillah sih kalau misalnya dari dulu ngonten sih udah nyentuh 3 digit sih. Wow. Iya. 1 bulan? Enggak. Belum 1 bulan belum sampai 3 digit, Pak. Dari pertama ngonten affiliate bulan November. Sampai sekarang udah 3 digit gitu. Iya, maksudnya kayak berani untuk nge-cut semua yang 4-4-nya nih dan lebih fokus ke Shopee affiliate. Berarti ini Bang Paun ngelihat bahwa Shopee affiliate ini benar-benar opportunity yang bagus banget gitu untuk ditekuni gitu ya, Bang ya. Sama ini sih yang bisa diambil pelajaran ya. Jangan malas buat belajar. Karena kita mau bikin waktu saya masih ojek juga kan, mulai nge-YouTube itu ya dari benar-benar kekurangan gitu, dari benar-benar jadi cuman ojek online doang. Di YouTube tuh udah banyak tutorial cara jadi YouTuber. Tinggal di search aja di YouTube kan cara jadi apa. Begitu juga pas waktu itu di affiliate. Saya juga belajar sendiri, Mbak, di Shopee Video itu kan sekarang ada Shopee Video, ada Shopee Live gitu kan, ada Shopee itu dua-duanya Shopee affiliate gitu kan. Kita belajar juga di YouTube, nggak ada yang ngajarin. Saya search di YouTube cara konten di Shopee Video gitu kan, untuk mendapatkan cuan gitu kan. Akhirnya keluar di YouTube ya kita dengerin aja, kita harus punya spare waktu buat kita belajar lah, ibaratnya investasi leher ke atas gitu kan. Setuju banget. Di saat orang-orang teman-teman ojek online yang lain investasinya ke depo gitu kan. Banyak yang investasinya ke judi online gitu kan. Kenapa nggak investasiin? Saya waktu itu juga sampai ikut webinar gitu, sampai ikut webinar, bayar gitu kan. Saya akhirnya bayar. Jadi pesannya yang bisa saya pelajari ya kita terus belajar gitu. Belajar apa nih yang sama ngelihat peluang gitu kan, ngelihat peluang sama ya itu ya yang saya alami ya. Ada semangatnya untuk semangat terlepas dari hutang. Karena masih ada hutang KPR itu kan yang gede dan sangat mencekik itu, terus semangatnya ada pencetusnya triggernya tuh kita punya semangat biar gimana cepat kebayar KPR nih, lunas nih. Akhirnya kita dari situ berpikir gimana caranya cepat dapat cuan, gimana cepatnya dari jadi sampingan. Akhirnya kan kita searching nah gitu. Cuman yang disayangkan yang saya lihat tuh banyak teman-teman tuh terjeratnya pengen instan gitu, Mbak. Pengen dapat duit instan, depo, pengen menang jackpot, dapat kaya mendadak kayak gitu kebanyakan. Jatuhnya juga instan juga tuh ya. Instan juga. Duit setan dimakan jin. Kebanyakan kayak gitu, dapatnya gampang ya hilangnya gampang juga kayak gitu. Dapatnya nggak berkah, hilangnya nggak berkah juga. Aku setuju banget sih kayak investasi untuk intelektual ya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal sekarang ya, eranya yang sangat dinamis, digital dan sebagainya, tuh kita dengan sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan sebuah informasi, gampang banget. Dan itu gimana kita aja yang mau untuk belajar gitu kan. Kalau kita stuck gitu nggak belajar, tapi dunia tuh terus berputar, ya udah kita ketinggalan gitu kan. Bener banget. Belajar tuh dari yang gratis sampai yang bayar tuh ada gitu. Kita tinggal milih aja gitu. Dari yang gratis di YouTube juga banyak kok tutorial segala macam tutorial ada lah. Kayak gitu, mau tutorial saham, mau tutorial affiliate, mau tutorial konten kreator tuh banyak banget gitu. Tinggal kitanya mau nggak kita belajar gitu sama mau nggak berproses gitu. Soalnya kan untuk dapat duit di konten kreator itu juga mau affiliate, mau YouTube, mau AdSense segala macam, mau di endorse gitu kan, itu nggak instan juga. Kita harus bangun akun gitu kan, dari nggak dapat apa-apa, akhirnya akunnya gede, banyak yang follow, akhirnya segala macam akhirnya di endorse, akhirnya bisa affiliate, banyak yang beli kayak gitu. Itu proses juga gitu. Saya juga dari waktu affiliate
berproses juga gitu, nggak langsung instan langsung dapat gede, enggak. Dari mulai komisi perakan Mbak, dari mulai komisi 25 perak, komisi 100 perak, komisi 1000 perak. Cuman saya ngelihatnya, wah ini aja kita harus bisa menghargai hal yang kecil gitu loh. Betul. Ini aja kecil aja kita bisa nih, berarti ini ada bisa ada potensi buat gede juga nih gitu. Akhirnya kita pelajarin terus yang kecil itu. Kalau misalnya kita udah dapatnya cuman 100 perak 500 perak udah kecil, misalnya kita nggak ngehargain hal yang kecil itu, recehan itu, ya kita nggak bakalan bisa jadi dapat yang gede gitu. Kalau tadi udah 3 digit katanya, kalau per itu 25 perak dan 50 perak misalnya itu 100 perak. Berarti udah ratusan ribu produk nih dijual sama Bang Paung nih. Ya udah lumayan, ratusan sih, udah ratusan. Ratusan kayak gitu yang affiliate itu udah lumayan banyak. Tapi emang struggle juga waktu di awal itu. Kita struggle-nya ya kita bikin konten video itu ya sehari 3 kali sampai se-struggle itu. Sehari 3 kali kita kontennya gitu. Jadinya ya misal di kantor waktu itu kan saya masih ngantor ya, masih ngantor sama affiliate nih. Masih ke kantor, waktu itu ke kantor. Anak-anak nih lagi istirahat, lagi mabar main Mobile Legend. Anak-anak lagi ngumpul main Mobile Legend, saya ngojok sendiri, saya bikin VO, bikin edit video gitu. Akhirnya udah kelar baru gabung lagi sama anak-anak gitu. Misalnya di saat anak-anak yang lain happy dengan dunianya, entah game, entah apa, ya kita ya harus struggling, harus dengan konten kita gitu, harus berusaha untuk konsisten dengan konten kita gitu. Iya, oke. Mungkin Bang yang lihat melangkah ini penasaran gitu soal Shopee Affiliate ya. Ada nggak tips singkat nih dari Bang Paung biar bisa sukses nih dari Shopee Affiliate-nya? Tipsnya sih cuma satu, mau di affiliate Shopee, mau di affiliate TikTok, konsisten upload. Kalau mau cepet ya minimal 3 video setiap hari gitu. Kalau mau di live juga bisa live, ya setiap hari harus live, minimal 2 jam 3 jam harus ada gitu, harus live gitu kalau di live biar dapat traffic. Emang karena semua media sosial kan algoritmanya salah satunya itu konsisten kan, mau di IG, mau di TikTok, mau di YouTube. Kalau kita konsisten upload dan ada niche tertentunya, ya kita bakalan dapat masa di situ gitu. Kita dapat masa, dapat cuan di situ. Jadi orang-orang misalkan di saya affiliate udah tahu saya affiliate fashion, baju celana gitu kan, orang-orang di akunnya Bang Paung aja belinya gitu, udah tahu gitu, udah follow gitu, segala macam ya. Intinya konsisten aja sih, sama belajar terus gitu, karena ilmunya juga banyak kan, luas kan, bisa kita gali-gali terus gitu. Belajar terus, entah mau di gratisan atau di webinar, itu banyak banget ya. Konsisten dan belajar terus ya, karena memang terus berubah, dinamis banget di dunia gitu ya. Oke, wow, udah sampai 3 digit. Dan kalau misalnya kita flashback waktu itu momen kena PHK gitu ya Bang ya, Bang Paung melihat dengan kondisi Bang Paung sekarang, PHK tuh berkah dong atau gimana? Tergantung mereka yang menyikapi ya gitu kan. Kalau misalnya kita, yang saya pelajari ya, kalau misalnya kita terus kayak ngeluh terus, kita ngerasa diintimidasi terus, kita ngerasa korban terus gitu kan. Kalau kita ngerasa itu terus ya bakalan ya nggak maju-maju gitu mindsetnya tuh. Jadinya wah nggak adil dunia, nggak adil gini segala macam. Ya udah semuanya karena semesta bilang kita makin nggak adil segala macam, makin terpuruk gitu. Tapi kalau misalnya kita ya udah, ini kondisi yang gue udah alamin, gue mau belajar, mau ningkatin income, ningkatin derajat kita segala macam, ya alhamdulillah mudah-mudahan ada berkahnya gitu. Jadinya dalam dunia digital ini, dalam dunia digitalisasi ini juga nggak mesti yang kerja gitu loh, nggak mesti kerja gitu. Itu dunia sekarang, dunia konten kreator tuh udah perputaran uangnya tuh udah. Saya juga mes juga sih waktu itu paling gede itu pas bulan puasa gitu. Itu kan sempat ada bulan puasa di affiliate ya, di affiliate. Wah ternyata jualan di online itu kayak begini gitu, efeknya kayak bola salju gitu, makin lama makin gede. Seperti itu sih Mbak gitu. Jadi jangan, tetap terus belajar aja gitu buat teman-teman yang misal lagi kena PHK, lagi drop, lagi ngedown,
saran saya sih ya tetap kita belajar aja gitu. Nggak semua rezeki itu kerjaan dari gaji, nggak. Yes, dari pekerjaan dari gaji, nggak semua rezeki itu dari situ gitu. Pokoknya rezeki itu bukan berupa gaji semata gitu. Kita harus ubah itu dulu. Biarpun jadi ojek online pun itu masih ada gaji di situ, ada rezeki di situ kan. Kita masih tekunin, kita jalanin, itu masih bisa membuat kita hidup gitu. Iya. Kalau aku boleh cerita dikit nih Bang ya. Beberapa bulan lalu aku juga kena PHK. Gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya waktu itu pasti ketika dapat kabar kalau kena PHK itu pasti ya kenapa, bingung gitu kan. Tapi dan waktu itu aku kena PHK 1 hari sebelum aku berangkat umroh. Wah. Jadi kayak aku kayak gini, kayak misalnya mungkin aku dulu terlalu sibuk, mungkin aku dulu terlalu fokus ke kerjaan, mungkin Allah jadi kayak pengen untuk aku ada waktu buat beribadah dengan lebih. Hari aku umroh nih besokannya kena PHK, hari ini besok ada kena umroh. Dan aku cuman berdoa aja. Berdoanya tuh sebenarnya aku nggak minta pekerjaan yang kayak gimana. Aku cuman pasrah aja waktu itu kayak berikan pekerjaan yang benar-benar cocok dan berkah untuk aku. Bener. Dan akhirnya bener sih, aku trust aja sama rencana dari Allah, dari Tuhan gitu kan ya. Kalau kita itu semua pasti ada setiap peristiwa yang terjadi di kita itu pasti ada sebuah hikmah gitu. Ada hikmah di balik. Dan aku tuh seneng banget ternyata sekarang aku kena PHK dulu. Ada hikmah di baliknya. Ada hikmah gitu, ada banyak banget nih yang aku bisa lakukan ketika aku banyak waktu, banyak bisa mikirin cita-cita aku, my own business gitu-gitu ya. Dan ketika itu mungkin aku nggak ada waktu karena memang sibuk dan udah capek sama kerjaan gitu. Dan aku ngerasa PHK itu sebuah berkah sih karena ya kalau aku nggak kena PHK mungkin gitu ya aku nggak bisa ngelakuin beberapa project yang sekarang lagi ongoing juga gitu. Jadi yang rencana dari Tuhan itu benar-benar yang ya kita nggak tahu gitu what's the ending gitu kan, yang mungkin kita ngerasa itu bukan sesuatu hal yang bagus buat kita tapi ternyata sebenarnya hal yang bagus. Iya benar. Kita lihat kita juga nggak jangan nyalain Tuhan lah gitu kan. Mungkin ada tujuan di balik itu kan. Kayak misalnya kalau Mbak terus masih di pekerjaan lama nggak PHK gitu ya, kita bakalan terjebak di rutinitas itu aja kan. Rutinitas rutinitas kerjaan untuk keluar itu ya mungkin agak sulit gitu kan ya itu salah satu inian jalan dari Tuhan mungkin ya. Tapi kalau untuk yang tadi poin doa sih emang itu bener-bener juga sih itu emang ya tadi kan saya lebih belajar segala macam. Ternyata emang ada satu kunci juga, kuncinya doa juga ya. Doa yang sungguh-sungguh. Kita mau misalnya ya doanya kan kita mau positif ya, mau ngelunasin hutang, mau ngebahagiain keluarga. Itu kan doa-doa yang positif ya. Dengan khusyuk ya insya Allah sih ada jalannya gitu. Gitu seperti itu. Dan juga sebenarnya peran keluarga itu penting juga ya untuk ketika kita kena PHK dan sebagainya. Waktu itu gimana Bang sama istri sama keluarga waktu itu gimana support dari keluarga itu gimana perannya? Iya kalau dari keluarga sih alhamdulillah masih support ya, masih welcome gitu kan, masih support, masih welcome. Istri juga masih waktu itu alhamdulillah masih kerja. ngajar di suatu sekolah gitu kan, masih kerja, orang tua juga masih ada lah, masih jualan gitu kan, masih kerja juga orang tua. Nah cuman saya punya mindset, saya nggak mau ngebebanin mereka gitu. Di saat saya nggak punya kerjaan, saya nggak mau ngebebanin mereka terus gitu. Saya mau mandiri saya nggak mau bergantung sama istri saya sama orang tua saya. Ya saya harus punya penghasilan sendiri gitu. Di saat emang lagi down gitu ya udah itu jalannya, salah satu jalannya jadi ojek online gitu. Tapi kalau untuk keluarga sih mereka mendukung dan support gitu. Memang penting sih untuk peran dari keluarga gitu kan. Mungkin ada juga beberapa yang cerita-cerita gitu ya yang kena PHK dan akhirnya istrinya entah itu minta cerai kayak gitu kan. Bener. Jadi kayak peran keluarga yang selalu support tuh benar-benar ini banget berkah juga berkah gitu. Berkah juga banyak juga. Oke.
Wah, benar-benar nih Bang, inspiratif banget ceritanya Bang Paung gitu ya. Jadi what next ini? Kayak langkah selanjutnya Bang Paung pengen ngapain nih? Langkah selanjutnya, jadi ya itu, saya memang ada ya, selama ini kan affiliate ini kan kontennya emang jualan ya, konten jualan. Saya juga kedepannya ya itu, saya mau berbagi lagi, mau bikin tutorial lagi, affiliate segala macam. Ya apa namanya, lebih bisa. Saya juga banyak soal di luaran sana kan yang ya mungkin karena PHK atau enggak guru honorer yang cuma digaji 250.000. Mereka kan juga butuh sampingan nih, butuh income tambahan gitu ya. Mungkin dengan saya bikin tutorial segala macam ya bisa ngebantu mereka juga, mudah-mudahan gitu kan. Ya kita UNOS nggak tahu lah. Gitu, mudah-mudahan bisa. Rencananya sih mau itu aja sih. Rencana mau ya kita fokus ngembangin affiliate, sambil ngembangin affiliate juga, mau di video, mau live, tapi sambil kita mau cari bagi-bagiin tutorial juga kayak jadi gitu. Jadi bermanfaat lah ya buat banyak orang gitu. Balik lagi ke tulisan di tiang listrik itu. Balik lagi tuh selalu diingat ya, jadi moto hidupnya Bang Paung. Itu kayaknya harus balik lagi ke tulisan itu ya. Yang gitu. listrik ya. Iya, jadi dulu aja waktu susah aja kita bisa gitu. Dulu aja waktu gua dulu susah makan cuman gorengan 5 biji aja, gua bisa untuk berbagi gitu. Masa sekarang gua ada income yang alhamdulillah lumayan, masa nggak mau berbagi sih, gitu kan. Ya itu sih itunya kedepannya. Yang nempel di tiang listrik banyak banget pahalanya tuh. Wah, mudah-mudahan alhamdulillah. Dan ternyata nih, itu kan saya udah lama nggak ngupload YouTube ya. Di YouTube itu kan emang udah banyak video-video tutorial saya. Alhamdulillah ya udah dapat passive income juga dari YouTube, dari AdSense yang ditonton video-video tutorial itu. Tadinya emang ternyata tuh pahala jariah tuh bener di dunia nyata juga ada pahala jariah, udah ada. Video-video saya ditonton dari banyak tutorial dan dapat AdSense dari situ. Ya saya tanpa ngupload video pun udah alhamdulillah udah dapat dari AdSense. Wow, emang sih nih ya, niat ya. Sebenarnya kalau niat yang baik tuh pasti akan balik lagi juga ke kita sih sebenarnya. Wah, luar biasa sih. Thank you banget ya Bang Paung atas sharingnya, benar-benar menginspirasi. Dan ini juga mungkin pesan juga buat teman-teman yang kena PHK gitu ya. Jangan lupa untuk tadi yang katanya Bang Paung ya, untuk terus melangkah, jangan stop untuk belajar gitu ya Bang ya. Jangan stop untuk belajar dan terus konsisten. Apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu lagi sedang perjuangkan, konsisten aja, walaupun mungkin hasilnya masih belum kelihatan gitu, masih receh gitu, tapi keep going aja gitu, tetap terus aja melangkah. Thank you so much Bang Paung. Siap, sangat menginspirasi ya. Semoga terus sukses untuk kedepannya. Siap. Thank you.